Tadi ada yang jujur bilang mau melakukan satu pekerjaan baru selalu kurang pede, kurang percaya diri, ragu-ragu. Aku berharap nggak seperti begitu. Kita lihat orang yang pede, kita rasanya kepengen jadi orang yang pede ya. Tapi secara jujur, setiap kita pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Dan ayo akui kelemahan kita ya. Coba apa ya kelemahannya? Ya udah, ngomong dalam hati aja kelemahan kita masing-masing ya. Dan kita mau belajar pada malam hari ini. Saya ambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, ini yang nulis Rasul Paulus. Rasul Paulus itu pinternya luar biasa. Rasul Paulus itu adalah guru dari kitab Taurat. Super hebat. Rasul Paulus orang kaya. Rasul Paulus itu pokoknya dahsyat banget deh kehidupan dia. Tetapi kemudian ya, setelah dia melayani Tuhan, dia bisa dengan jujur mengakui kekurangan dia, sehingga dia berkata begini ya, aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku, karena justru di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hari ini kita punya kelemahan, dan biarlah setiap kita bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk kelemahanku, karena justru di dalam kelemahanku itulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi kenapa Tuhan kasih kelemahan kepada kita? Yang pertama, karena kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Itu jawaban yang pertama. Yes, waktu kita benar-benar ada di dalam kelemahan kita, yang kita cari siapa? Pasti Tuhan. Yang kita andalkan siapa? Tuhan. Dan Tuhan senang dengan anak-anaknya yang mengandalkan Dia. Sehingga firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita lemah, kita mengandalkan Tuhan, kita akan benar-benar berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Mau tahu kelemahan saya mau jujur ya, saya juga punya banyak kelemahan di dalam kehidupan saya. Salah satu kelemahan saya itu adalah saya nggak berani naik ke atas panggung ya. Saya itu orang yang takut banget naik ke atas panggung. Saya teringat cita-cita saya waktu saya masih kecil dulu ya. Saya bilang sama mama papa saya, Mom, Dad, I want to be a singer. Aku mau jadi penyanyi. Ngomongnya gitu karena zaman dulu tuh penyanyi-penyanyi cilik lagi ngetop-ngetop banget gitu ya. Nggak tahu deh nih ya, pada kenal penyanyi cilik yang saya maksud nggak? Ada Cica Kuswoyo ya. Jadi rasanya tuh ngebayangin aku bisa menjadi seperti Cica Kuswoyo yang jadi penyanyi cilik. Terus akhirnya sama orang tua saya dilesin les nyanyi. Oh jadi mau les nyanyi? Iya boleh deh les nyanyi. Udah les nyanyi dong. Les nyanyi saya inget banget, gurunya pakai gitar, kita latihan do re mi fa sol la si do gitu-gitu ya. Terus nyanyi satu lagu diulang-ulang. Nah terus dia kasih, ini ada perlombaan nyanyi nih gitu. Ini ada perlombaan nyanyi, ayo coba ikutan. Oke, gitu ya. Udah dong ikutan lomba nyanyi. Tahu nggak apa yang terjadi? Ngeliat panggung, takutnya luar biasa. Ngeliat panggung udah berantakan banget, dan udah bener-bener pengen bilang gini, Tuhan, aduh aku gak mau deh, aku lebih baik kabur, aku pura-pura aja deh kekunci di kamar mandi, apa kayak Tuhan gitu ya. Tapi kan gak bisa kan, udah dinomerin di sini pakai nomor, terus dipanggil nomornya, maju ke atas panggung, yang ngiringin piano udah ada. Terus di situ kita kalau lomba tuh biasanya ada 2 lagu pilihan, suruh pilih mau lagu yang mana. Udah tahu lagu pilihan yang mana. Begitu pianonya nyala, dia main, nggak keluar suaranya berantakan, kacau banget. Kenapa? Saking gemeternya. Terus akhirnya kabur. Wah, sejak itu tuh menghindari yang namanya panggung. Ya sejak saat itu pokoknya nggak berani yang namanya naik ke panggung. Tapi ternyata ya, justru membuat kuasa Tuhan bekerja. Siapa sangka beberapa puluh tahun kemudian Tuhan izinkan bukan jadi penyanyi cilik tapi menjadi seorang pengkhotbah.
Pengkhotbah itu adanya di atas panggung istilahnya. Tahu nggak, awal-awal Tuhan izinkan aku suruh jadi pengkhotbah juga, sama berdoa sama Tuhan ya. Tuhan kalau bisa pura-pura pingsan, inget banget waktu itu harus khotbah pertama ya. Udah kenapa sih aku okein, kenapa sih kok mau sih waktu disuruh untuk berkhotbah, kenapa ya kok iya mestinya bilang enggak gitu kan. Terus aduh Tuhan, aku pingsan aja di bangku biar orang tolongin dibawa ke rumah sakit, yang penting gak naik ke mimbar. Sampai pengen kayak gitu loh. Jadi benar-benar bergantung sama Tuhan. Dan ternyata disitulah kuasa Tuhan muncul. Tuhan ingatkan aku bahwa live is not about you, it's about me, kata Tuhan gitu. It's about me, kata Tuhan. Jadi aku tunjuk engkau menjadi pengkhotbah. It's not about you, it's about God gitu ya. Dan di situ sungguh-sungguh kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Nah hari ini juga sama. Apapun yang menjadi kekurangan dalam kehidupanmu ya, kelemahanmu, percaya kuasa Tuhan akan justru menjadi sangat sempurna di dalam kelemahan kita. Banyak teman-teman komunitas perempuan kaya hati yang DM ke saya ya, dan bilang suami masih bermasalah ya, dan saya katakan oh suaminya masih amazing ya gitu ya, amazing dalam tanda kutip, karena sebentar lagi kalau tanda kutipnya diangkat cuma tinggal amazing. Karena apa? Karena kita percaya suami kita adalah amazing ya. Dan kemudian mereka katakan iya masih amazing banget, masih banyak pokoknya pokoknya luar biasa banget gitu. Tapi justru waktu kita punya suami yang dalam tanda kutip bermasalah, amazing, disitulah kuasa Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bahwa kita benar-benar bergantung sama Tuhan, benar-benar kita mengandalkan Tuhan, benar-benar cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini sekali lagi, apa sih yang menjadi kelemahanmu? Bukankah justru karena kita punya kelemahan, jadi kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Justru kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya. Oke, kenapa sih Tuhan izinkan ada kelemahan di dalam kehidupan kita? Ya, karena ya membuat kita supaya rendah hati. Kalau kita terlalu hebat dalam segala hal, bisa bayangkan kita ada di atas awan-awan. Tuhan gak suka sama orang yang gak rendah hati. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Kalau kita serba bisa, serba kaya, kita serba segala sesuatu deh, kita gak akan pernah menjadi orang yang bisa berkata Tuhan, ini semua karena Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena kita berpikir semua itu hanya karena kita yang bisa lakukan. Jadi Tuhan berikan kepada kita kekurangan untuk mengendalikan egois dalam kehidupan kita, supaya kita nggak jadi ego tinggi, nggak jadi sombong, tetapi kita bisa merendahkan diri kita. Karena kita tahu, oh ya, aku ternyata enggak sempurna gitu ya. Jadi kita tetap bisa rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengucap syukur. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena Tuhan saja. Untuk itu Tuhan izinkan kita punya kelemahan, Tuhan izinkan kita punya kekurangan, supaya kita bisa berkata ini semua hanya karena Tuhan saja. Amin ya. Yang ketiga ya, kenapa Tuhan izinkan kita punya kelemahan di dalam kehidupan kita? Kenapa sih kok kita gak pede, kok kita tadi punya segala macam deh kekurangan-kekurangan yang juga tadi kita udah jujur kita tuliskan di dalam kehidupan kita gitu ya. Yang ketiga, supaya kita ya, tadi kita pertama supaya kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan, supaya kita rendah hati ya. Yang kedua tadi ya, dan kemudian ketiga, waktu kita punya kelemahan ya, supaya kita menyadari bahwa dalam hidup kita membutuhkan orang lain. Coba kalau kita udah bisa semuanya, kalau kita udah kuat, kita gak bakal butuhin siapa-siapa, karena udah bisa semuanya ya. Istilahnya segala sesuatu bisa kita lakukan. Makanya Tuhan gak izinkan kita punya segala-galanya, Tuhan gak izinkan kita bisa segala-galanya, karena Tuhan mau supaya kita bisa tetap
membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Bener kan ya, waktu kita lemah kita butuh orang lain. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita lagi sakit, badan kita lemah, kita berdiri aja nggak bisa, kita butuh bantuan orang lain bukan? Kita butuh untuk dipapah, kita butuh untuk diantarin ke kamar mandi, bahkan untuk orang yang udah sakit banget sering kali ya, butuh dimandiin orang, butuh mungkin badannya dilapin sama orang lain, butuh suster yang untuk merawatnya. Sama secara kehidupan kita, mungkin badan kita nggak lemah seperti contoh tadi, tetapi apapun kelemahan kita, kita butuh orang lain untuk melengkapi kehidupan ini, sehingga Tuhan izinkan kelemahan itu, gitu ya. Saya bersyukur ya, buat sebagian dari kita mungkin udah bergabung di dalam komunitas perempuan kaya hati. Kenapa sih kok kita bentuk komunitas perempuan kaya hati? Karena kita menyadari setiap kita punya kelemahan, apalagi kaum perempuan. Begitu banyak ya yang sharing DM penuh dengan masalah di dalam kehidupan. Masalah suami, masalah mungkin orang tua, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah belum punya jodoh, segala macam. Dan kerinduan saya lewat komunitas ini, kita bisa saling doakan, kita bisa saling support. Karena belum tentu setiap kita punya teman ya, teman baik atau komunitas yang mensupport, tapi lewat komunitas ini membuat kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Jadi excited banget pertemuan kita berikutnya tanggal 10 November ya, lewat Zoom. Nanti pendaftaran akan mulai dibuka di bulan November, supaya kita bisa segera mendaftarkan diri di dalam komunitas perempuan kaya hati. Karena banyak hal-hal indah yang terus saya doain, tim juga doain apa ya Tuhan ya, yang akan kita lakukan untuk jadi berkat lewat perempuan kaya hati. Dan saya juga nggak bisa sendirian, saya ada tim yang menolong saya. Kenapa? Karena saya penuh dengan kelemahan juga. Tim juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kita nggak berhenti cuma sampai di tim aja. Semua kaum perempuan, ayo kita saling support di dalam komunitas perempuan ini. Yang punya kelebihan, yang punya kehebatan, ayo saling tolong menolong supaya benar-benar kehidupan kita di muka bumi ini bisa jadi berkat bagi sesama kita, gitu ya. Nah, kita punya kelemahan karena supaya kita bisa menyadari bahwa kita nggak bisa melakukan semua sendiri, kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kemudian ya, kenapa sih Tuhan kasih kelemahan dalam kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita punya belas kasihan dengan orang lain ya. Kita ngerasa gini, aku misalnya dulu nih, banyak diantara kita yang sekarang mungkin sudah hidupnya lebih enak, sudah menikah, punya suami yang lumayan diberkati Tuhan. Tapi kita punya pengalaman masa lalu, kita mungkin hidup itu susah banget, kita makan aja susah gitu ya. Baju, siapa yang punya pengalaman kalau baju turun temurun dari kakak nomor 1 ke kakak nomor 2 ke kakak nomor 3 ke kakak nomor 4, kita mungkin nomor 5 baru kita dapat bajunya. Kenapa? Karena orang tua kita ekonominya lemah. Nah, kalau kita punya kelemahan seperti itu, Tuhan izinkan kita punya kelemahan itu supaya kita apa? Punya belas kasihan sama orang-orang yang lemah. Saya pernah nonton YouTube ya. Di dalam YouTube ini ada seorang yang bikin video. Dia bikin video adalah dia kayak kasih uang gitu ke orang yang lewat. Jadi ada misalnya uang jatuh gitu, dia kasih uang ke orang yang lewat. Waktu dia ikutin nih orang gitu ya, waktu orangnya cukup berada dikasih uang misalnya 100.000 gitu ya, orangnya happy banget gitu, orangnya yes gitu, seneng banget dikasih 10.000, terus udah orangnya pergi. Tapi waktu dia ngadain video kameranya tersembunyi, dia kasih ke orang yang susah, ke ibu-ibu yang susah ya, atau ke pengemis yang susah, homeless yang susah. Ternyata uang yang didapat sama orang yang homeless ini, dia beliin makanan, dia traktir teman-temannya. Atau ada di video itu juga saya nonton, orang ini dikasih makanan, dia nggak makan sendiri,
dia kasih ke teman-temannya juga untuk ngerasain makanan yang enak. Artinya waktu kita punya kelemahan, Tuhan izinkan kita ada di sepatu yang sama. Kita ngerasain betapa gak enaknya waktu kita lapar, betapa gak enaknya waktu gak punya uang, betapa gak enaknya waktu kita gak punya uang untuk nyekolahin anak. Sehingga pada saat kita diberkati ya, kita mungkin ngelihat ada orang yang gak mampu, gak bisa nerusin biaya sekolahnya, kita mau jadi orang tua asuh. Karena kita ngerti, dulu saya juga gak bisa sekolah tinggi. Saya kenal dengan seorang kenalan keluarga kami ya. Ini satu keluarga cukup baik, cukup dekat juga dengan kami. Dan dia cerita, dia sekolah cuma mampu sampai SMA. Kenapa? Karena papahnya gak mampu untuk ngebiayain dia. Dan dia cuma berpikir, aduh seandainya ada orang yang bisa ngebiayain saya lebih lagi karena papa pas-pasan, saya akan bersyukur banget. Tapi ternyata enggak, ya Tuhan gak izinkan. Tuhan tidak izinkan dia menempuh pendidikan yang tinggi. Singkat cerita dia mulai kerja, ya dia mulai bagus karirnya, akhirnya dia mulai diberkati. Dan ternyata sejak dia diberkati, dia berjanji untuk membiayai jadi orang tua asuh. Dan punya orang tua asuh, dia punya anak asuh begitu banyak. Karena dia bilang, kenapa saya lakukan ini? Karena dulu saya gak bisa sekolah, dan saya gak mau anak-anak ini juga gak bisa sekolah kayak saya. Jadi saya salurkan. Lihat, ternyata kelemahan kita bisa menjadi kita mempunyai belas kasihan untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima ya, kenapa Tuhan izinkan kita punya kelemahan di dalam kehidupan kita? Yang kelima, karena lewat kelemahan kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Tadi kan kita punya rasa belas kasihan kan? Nah yang kalau kelima berhubungan, kita jadi bisa saluran berkat. Kita jadi bisa benar-benar nih, karena kita udah ada di perahu yang sama, kita bertindak gitu ya, bukan sekedar iya I know ya, cuma sampai sebatas aku tahu ya aku harus nolong. Tapi yang kelima, kita bertindak. Kita bertindak lewat kelemahan kita jadi mau bertindak untuk nolong orang lain, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain ya. Kalau kita pernah punya kelemahan, mungkin kelemahan kita adalah luka hati ya, kita mungkin pernah dikecewakan, tetapi kemudian lewat kelemahan itu kita menang gitu ya. Kuasa Tuhan bekerja dalam kita bisa bebas, kita akan bisa menolong orang lain. Pasti kita ngelihat ini orang kasihan ya, ayo kamu bisa maju, ayo kamu pasti bisa luar biasa. Kita akan keluar dari zona nyaman kita untuk bisa menolong orang lain. Kenapa komunitas perempuan kaya hati ada ya seperti saat ini setiap Senin malam ya, karena saya pernah punya kelemahan seperti itu. Saya mungkin dulu saya nggak punya mentor yang menolong saya ketika saya masih muda untuk mentorin saya belajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Saya nggak punya mentor yang untuk ngajarin saya untuk punya hati yang kaya. Sehingga sepanjang perjalanan saya pernah ngalamin ya, gampang seperti tadi, kelemahan-kelemahan yang udah pada jujur bilang, gampang sakit hati, yes gampang sakit hati. Gampang marah, yes saya gampang marah. Gampang kecewa, yes dulu saya gampang kecewa. Apalagi gampang iri, yes dulu gampang iri. Kenapa? Karena hati saya miskin. Saya berharap seandainya dulu saya dibina lebih awal waktu saya muda, waktu saya sebelum menikah, waktu saya masih kerja ya kan, akan berbeda. Waktu di pekerjaan saya pasti lebih bersinar karena lebih kaya. Waktu mungkin di dalam kehidupan saya pasti lebih bersinar. Di dalam pacaran saya lebih bersinar. Itu kan kerinduan saya. Tapi kan ternyata enggak. Itu menjadi kelemahan saya. Untuk itu sekarang saya rindu untuk nolong perempuan-perempuan muda yang masih belum punya keluarga, yang masih pacaran, ibu-ibu rumah tangga yang masih muda, yang masih sering berantem sama suaminya, yang masih sering salah paham. Saya rindu untuk memperkaya hati setiap kaum perempuan, untuk menjadi mentor, untuk membantu membina. Makanya diadain kelas Senin malam seperti kayak begini gitu ya, karena saya pernah ngalamin itu. Dan saya nggak mau teman-teman semua, teman-teman kaum perempuan untuk juga jatuh di dalam hal yang sama seperti yang pernah saya alami dulu. Jadi ayo setiap kita bersyukurlah kalau kita dikasih kelemahan sama Tuhan, karena kelemahan kita
adalah jembatan berkat bagi orang lain. Amin ya. Oke, kita udah belajar malam hari ini simple, sederhana, tapi saya bersyukur dan saya mau bilang makasih untuk teman-teman yang udah tulis tadi di IG, udah reply di IG saya, udah jujur banget sama kelemahannya ya, yang emosional, yang semuanya tadi udah jawabannya. Jangan pernah takut, kelemahan kita membuat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kelemahan kita akan membuat kita selalu rendah hati ya. Kelemahan kita itu akan membuat kita untuk bisa. Yang nomor 3 kita belajar membutuhkan orang lain. Yang keempat supaya kita jadi punya belas kasihan, dan yang kelima supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain gitu ya. Nah, bersyukurlah untuk setiap kelemahan kita. Taruh kelemahan kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita luar biasa. Ratu Esther, kelemahan dia apa? Kelemahan dia masa lalu dia broken family, dia itu yatim piatu, dia gak punya mamah, dia gak punya papa. Itu kelemahan dia. Mungkin dia berharap dia dulu punya keluarga bahagia, tetapi dia gak punya. Tetapi kelemahan dia, pada saat dia bawa di dalam tangan Tuhan, kelemahannya diubahkan Tuhan untuk menjadi berkat ya. Dia punya belas kasihan, ngeliat orang-orang Israel itu mau dibinasakan. Dia tahu kalau orang-orang Israel dibinasakan, orang-orang mama papa dibinasakan, gimana dengan anak-anak kecil yang mungkin harus hidup yatim piatu. Dia punya perasaan belas kasihan itu, sehingga dia akhirnya jadi berkat untuk orang-orang Israel. Begitu banyak kisah di dalam Alkitab tadi yang udah saya ceritakan juga. Wanita dengan kekurangan, di mana dia punya broken relationship, punya suami sampai 5 mantannya segala macam, tetapi di tangan Tuhan justru bisa dipakai dengan luar biasa. I believe, saya percaya setiap kita malam hari ini yang mau jujur, yang mau mengakui setiap kelemahan kita, bawa ke dalam tangan Tuhan, dan engkau akan melihat satu saat engkau akan jadi saluran berkat bagi banyak orang lewat kelemahanmu. Justru pengalaman hidupmu melewati setiap kelemahan demi kelemahan itu akan membuat engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin ya? Kalau dulu misalnya pernah ada yang aborsi misalnya gitu ya, dan kita bilang gini, aduh Tuhan aku nyesel aku aborsi, Tuhan seandainya aku malu banget, aku udah mempermalukan keluarga, aku udah mempermalukan segala macam. Itu kelemahan kita, percaya deh, Anda akan Tuhan pakai untuk menolong orang-orang yang juga ngalamin hal yang sama di dalam kehidupan mereka. Akan bisa engkau menjadi berkat bagi hidup mereka, menolong mereka supaya mereka mungkin gak aborsi, menolong mereka, mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan aborsi. Jadi begitu banyak perkara besar yang sudah menunggu kita di depan kita ya. Jadi ayo bersyukurlah untuk setiap kelemahan kita, membuat kita selalu bersyukur, rendah hati, dan kita percaya kuasa Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Oke, buat yang bergabung, yang belum bergabung maksudnya di dalam komunitas perempuan kaya hati, join aja ya di dalam IG-nya ya. Setiap hari ada quote-quote yang luar biasa yang dipasang loh di situ, jadi bisa jadi berkat. Dan quote itu bukan cuma dari saya loh ya, quote itu dari teman-teman semua yang nulis, yang nyumbang gitu ya. Bahkan yang luar biasa nih, beberapa quote terakhir yang ditulis, saya mau bilang makasih juga ya. Saya nggak pernah ketemu orangnya, kita belum kenal, tapi udah jadi berkat. Itu kan dahsyat, itu yang Tuhan inginkan. Jadi buat kita teman-teman perempuan yang punya pengalaman hidup, yang punya kelemahan dan mau jadi berkat, ayo bergabung di dalam komunitas perempuan kaya hati.
karena nanti kedepannya akan banyak kita gali ya. Kita akan talk show, mungkin ada pengalaman perempuan yang pernah keguguran berkali-kali ya, saya rindu loh jadi berkat juga ya. Ada pengalaman perempuan mungkin yang pernah masuk penjara misalnya gitu ya, mengalami kegagalan hidup tapi sekarang udah menang, ayo berbagi. Mungkin ada kaum perempuan yang dulunya nggak pedean ya, penakut dan lain-lain, ayo berbagi gitu ya. Kemudian ada lagi perempuan-perempuan mungkin yang ngalamin suaminya, waduh luar biasa deh gitu ya, dibantai sama suaminya istilahnya, tetapi bisa bertahan di dalam pernikahan, ayo berbagi. Nah jadi saya bersyukur ya, supaya tujuannya adalah itu gitu ya. Jadi ini adalah milik kita bersama ya, Perempuan Kaya Hati, komunitas ini milik kita bersama untuk bisa saling support satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang punya kelebihan pinter kasih nasihat ya, jago doa gitu ya, senang berdoa, ayo jangan sia-siakan apa yang udah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi join aja, ikut IG-nya Perempuan Kaya Hati, nanti akan banyak informasi-informasi kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Bahkan nanti ke depannya kita ada grup WhatsApp yang mau kita bikin. Grup WhatsApp ini adalah grup WhatsApp yang positif gitu ya. Jadi bukan yang kayak masuk berita-berita yang aneh-aneh, enggak. Kita jaga grup WhatsApp ini adalah untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, untuk support, untuk hal-hal baik gitu ya. Jadi saya bersyukur biar setiap kaum perempuan punya komunitas yang indah, saling support, saling menolong, jadi berkat luar biasa. Amin. Alright, jadi bersyukurlah. Setiap kita punya kelemahan ya. Buat yang baru join, baru bergabung, kita lagi ngomongin tentang kelemahan nih. Kita semua punya kelemahan. Kita bersyukur kita punya kelemahan. Jangan marah sama kelemahan kita, tapi justru bersyukur karena Tuhan punya rencana atas kelemahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke. Mau join caranya gimana? Oke, join aja dulu di IG-nya Perempuan Kaya Hati ya. Terima kasih buat yang udah join, terima kasih buat yang udah support banget ya. Ingat ya, ini bukan untuk saya ya, tapi untuk saling membantu sesama perempuan gitu ya. Puji Tuhan Sinta, praise the Lord ya. Sekali lagi join aja di IG dulu Perempuan Kaya Hati. Sampai selanjutnya kita akan mulai bentuk grup WA, tapi belum dalam waktu dekat ini ya. Kita akan grup bentuk WA untuk bisa lebih saling mendoakan dan membagikan perkara-perkara yang positif supaya setiap kaum wanita itu kaya hatinya. Nah buat juga hello buat teman-teman yang sekali lagi ya, yang punya pinter bikin quote yang bagus-bagus, boleh kirim ya ke Perempuan Kaya Hati. Yang punya keterampilan, yang punya keahlian, yang punya hal-hal positif yang bisa dibagikan, sharing, karena komunitas ini sekali lagi milik bersama. Boleh kasih idenya, boleh kirim hal-hal baik yang pasti memberkati kaum perempuan, silahkan. Saya juga mau bilang makasih kalau udah join IG, kan suka lihat kan ada konten-konten reels ya, itu semua dari orang-orang yang punya beban, yang mau menolong gitu ya, bintang-bintang film dadakan, tetapi mereka tahu tujuannya adalah untuk menjadi berkat. Jadi siapa aja welcome di dalam Perempuan Kaya Hati. Oke. Kalau join di WA berapa nomor HP-nya? Belum ya. Kita masih saat ini terbatas di IG dulu. Nanti akan dikasih tahu kapan grup WA-nya akan mulai ada gitu ya. Karena ini baru banget dibentuk gitu, jadi kita masih mempersiapkan, dan terima kasih untuk mereka-mereka yang udah bersedia atau mau membantu dengan sangat baik banget deh di dalam Perempuan Kaya Hati ini. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, makasih semuanya ya. Oke, sampai ketemu tanggal 10 November ya. Tanggal 10 November kita bikin acara, please join lewat Zoom, dan itu harus daftar, nanti daftarnya di IG Perempuan Kaya Hati ya, akan diumumkan. Oke, Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Yuk kita mau berdoa, yuk kita mau berdoa saat ini untuk setiap kelemahan kita.
Saya rindu setiap kita di rumah masing-masing saat ini. Benar-benar taruh tanganmu di dada, dan saya mau berdoa buat hidupmu. Saya mau berdoa buat engkau, setiap kau perempuan, engkau berharga, engkau mulia, engkau mahal harganya. Jangan sia-siakan hidupmu. Engkau itu dipenuhi oleh Tuhan dengan perkara-perkara indah. Engkau punya kehebatan, engkau punya kemampuan, engkau punya emosi sebagai seorang perempuan yang begitu indah. Engkau punya emosi yang sensitif, yang begitu luar biasa. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sehingga kita sebagai perempuan, kita hidup dengan emosi yang untuk membuat kehidupan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap teman-temanku, keluargaku, kaum perempuan yang saat ini menaruh tangan di dada mereka Tuhan, dan mengakui inilah kekurangan kami Tuhan. Kami punya kekurangan, bahkan kekurangan kami gak cuma satu, kami punya banyak kelemahan. Mungkin ada 2, ada 5, ada 10 kelemahan kami. Tuhan, kami akui kami ini gampang marah. Kami akui kami emosional. Kami akui kami gampang terbujuk rayu. Kami gampang tertipu. Kami akui kami gampang percaya dengan orang. Kami akui kami gak pede. Kami mengakui Tuhan, kami kecewa mungkin dengan bentuk tubuh kami. Kami kecewa dengan masa lalu kami. Kami gak pinter Tuhan. Kami lemah karena kami gak gampang atau jago di dalam berhitung. Aduh, matematika kami parah banget. Kami pelupa Tuhan. Kami gampang lupa. Kami mungkin tidak punya keluarga bahagia. Dengan suami sering bertengkar. Kami gak harmonis Tuhan. Kami belum punya jodoh. Padahal mungkin kami sudah siap untuk menikah, tapi Tuhan belum kirim jodoh. Dan Tuhan, begitu banyak lagi Tuhan kelemahan-kelemahan yang kami miliki di dalam kehidupan. Tapi saat ini Tuhan, kami bawa kelemahan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami senang, karena justru di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan di dalam kelemahan kami. Kami percaya yang lemah akan menjadi kuat. Kami percaya Tuhan sanggup menggunakan setiap kelemahan kami ya Tuhan, untuk membuat kami selalu rendah hati dan menyadari bahwa kami butuh Tuhan dalam kehidupan. Kami butuh orang lain untuk menolong kami, melengkapi kami Tuhan. Dan kami jadi bisa punya belas kasihan terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Dan kami mau bergerak untuk menjadi saluran berkat, menjadi jembatan berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kegagalan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kejelekan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekurangan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelemahan kami. Karena inilah modal kami, sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pakai anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak diam di tempat, tetapi pakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kalau ada di antara mereka Tuhan yang punya keahlian, punya kehebatan, punya kelemahan, punya sesuatu yang mereka bisa sumbangkan bagi orang lain, khususnya bagi komunitas perempuan, pakai mereka. Jalan sudah terbuka, kesempatan sudah terbuka, lewat komunitas perempuan kaya hati ini Tuhan. Tuhan sedang berkata kepada setiap kami, nak, aku sudah siapkan tempat bagimu untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Oh ya, kami mau lanjut juga Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan buat teman-teman perempuanku Tuhan, dimanapun saja mereka berada yang sudah belajar pada malam hari ini, perkaya hati mereka. Karena setiap firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Biar mereka tetap bisa mengingat pelajaran demi pelajaran yang mereka dapatkan, dan itu menambah kekayaan hati mereka.
menjadi perempuan yang semakin cantik hatinya, yang akan bersinar dari dalam dan hidupnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Yes.